Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar ialah nikmat Islam, iman, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nikmat Allah kepada kita ialah Allah masih menggerakkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk belajar ilmu agama. Bapak Ibu, belajar ilmu agama ini sebagaimana kita ketahui merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Bahwa belajar itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan wajib kita pahami dan kita ketahui bahwa ketika kita belajar ataupun menghadiri majelis ilmu ini, bukan hanya sekedar kita mendapatkan ilmu ataupun faedah, tapi yang paling besar ialah kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah selama ini kita memohon kepada Allah rahmatnya dengan mengatakan Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosaku dan rahmatilah, sayangilah. Dan ternyata rahmat tersebut, kasih sayang tersebut Allah berikan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haqqat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat ilaihimus sakinah wa dzakarallaha fi man indah." Itulah satu kaum berkumpul di rumah Allah. Mereka belajar Al-Quran, mempelajarinya, melainkan malaikat akan menaungi mereka. Allah curahkan kepada mereka rahmat-Nya. Ini dia, bahwa orang yang menghadiri majelis ilmu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu atau mendapatkan faedah, tapi juga Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka rahmat-Nya yang selama ini kita mohon kepada Allah. Allah berikan juga kepada mereka sakinah, ketenangan, dan Allah memuji mereka di hadapan malaikat. Inilah harapan kita kepada Allah. Dan tentunya semua keutamaan-keutamaan belajar ilmu agama ini dapat kita peroleh dengan cara kita ikhlas karena Allah. Bahwa kita menghadiri majelis ilmu, belajar agama ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena mengharapkan keutamaan-keutamaannya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kajian kita tentang masalah adab, dan kita pernah menyebutkan bahwa adab ataupun akhlak di antara perkara yang sangat penting yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Karena Nabi ketika ditanya tentang amalan apa yang membuat manusia banyak masuk ke dalam surga, maka dua kata Nabi. Yang pertama adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia. Inilah dua amalan yang banyak membuat manusia banyak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhlak perkara yang penting. Ketika kita belajar tentang masalah akhlak ataupun masalah adab, maka yang kita pelajari itu ada dua. Yang pertama akhlak yang mulia, akhlak yang Allah perintahkan kita untuk mengamalkannya. Inilah yang membuat manusia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akhlak yang tercela. Ini juga kita pelajari. Apa saja yang termasuk akhlak yang tercela, akhlak yang Allah benci, karena ini menyebabkan juga manusia banyak masuk neraka. Dan kita tahu dalam sebuah hadis Nabi pernah disampaikan kepada beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ada seorang wanita yang rajin sholat sunnahnya.
rajin qiyamul lail, rajin sholat duhanya, rajin rawatibnya, rajin juga puasa sunnah. Dia jaga puasa sunnahnya, Senin Kamisnya, ataupun dia puasa Daud lah kita katakan. Tapi dia suka menyakiti orang dengan lisannya. Ya, akhlaknya tercela, akhlaknya buruk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Tak ada kebaikan pada dirinya, dia di neraka. Ternyata amal soleh kita, sholat kita, puasa kita tidak cukup. Wajib juga atas kita ketika kita sholat dan puasa, berhaji, ya, bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Wajib juga atas kita untuk berakhlak mulia, menjaga akhlak kita. Ya, tidak juga ya dengan lisan kita menyakiti orang ataupun perbuatan zalim lainnya. Ya, karena hal demikian bisa mengurangi pahala kita dan menambah dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kajian terakhir kita membahas tentang masalah, masih berkaitan tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, dan kita menyebutkan ya bahwa kewajiban seorang anak ialah untuk melemah lembut perkataannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita juga menyebutkan bahwa tak bisa seorang anak sebaik apapun ia, sebanyak apapun harta yang ia berikan kepada orang tuanya, miliaran, triliunan kepada orang tuanya, belum bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Ya, sampai-sampai kita sebutkan sebuah hadis ketika ada seorang pemuda yang menggendong ibunya ketika berhaji. Dia jumpai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata dia, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasa orang tuaku ini, ibuku ini? Ku bawa dia, ku gendong dia di tengah terik matahari, ku gendong dia dari Yaman sampai ke Mekah, keliling Ka'bah, bertawaf. Apakah sudah ku balas jasanya? Apa kata Ibnu Umar? Belum. Meskipun hanya satu teriakan dia ketika dia melahirkan dirimu, belum kau balas jasa. Dan Nabi menyebutkan jasa orang tua terbalas apabila orang tuanya menjadi budak. Ini tentu nggak ada lagi pak perbudakan pada hari ini. Menjadi budak, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan, itu baru terbalas. Ya. Selain itu nggak bisa dia membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Maka adalah seorang anak menyadari, hari ini saja seandainya ada orang yang menolong kita ketika kita susah, kita butuh uang 100.000 karena kita kelaparan, anak kita masih belum makan, kita cari pinjaman, ketika itu ada teman kita yang memberi pinjaman kepada kita, kita sangat terharu dan sangat bahagia dan mengatakan kepada dia, insya Allah aku balas jasa-jasa. Berusaha kita membalas jasa-jasa dia, padahal hanya 100.000. Orang tua kita menghabiskan waktu mereka, usia mereka, tenaga kita, ribuan ataupun jutaan rupiah, puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah untuk membesarkan kita, memberi makan kita, menyekolahkan kita, menjadikan kita anak yang dewasa. Tak pernahkah kita berpikir untuk membalas jasa-jasa mereka? Padahal mereka adalah manusia yang lebih berjasa dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan teman-teman kita, sahabat kita, ataupun orang-orang terdekat dari kita. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya, sebagaimana kita sebutkan selain kita menyebutkan tentang keutamaan dan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua, wajib juga harus kita mengetahui tentang bahayanya atau keharaman dan ketidakbolehan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad ini tentang bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Beliau menyampaikan hadis An Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi, dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar. Ini bukan dosa besar biasa, Pak. Nabi mengatakan akbarul kabair, sebesar-besar dosa yang paling besar. Artinya dosa yang nomor 1, 2, 3, lebih besar daripada dosa-dosa lainnya. Nabi menyebutkan sebanyak 3 kali. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah, kami sangat mau. Apa itu dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Durhaka pertama ialah dosa yang paling besar itu, yang nomor satunya ialah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling nomor satu. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, ini sama seperti ayat yang pernah kita bacakan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng atau banyak menggandeng tentang kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua, selalu perintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik kepadanya. Allah gandeng kewajiban pertama kali hak Allah, yaitu kita harus beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Ini jelas syirik merupakan dosa nomor satu. Dan Nabi yang pertama kali Allah utus ialah Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi ataupun Rasul. Kalau Nabi Adam merupakan Nabi yang pertama. Pada masa beliau manusia masih bertauhid kepada Allah. Tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah. Semuanya hanya beribadah kepada Allah. Hingga datang pada masa Nabi Nuh alaihissalam, umatnya, kaumnya mulailah mereka berbuat syirik kepada Allah. Diawali ya dengan rasa berlebih-lebihan mereka kepada orang yang soleh. Kalau hari ini kiai mereka atau tuan syekh mereka kalau pada hari ini ada orang yang soleh, mereka sangat kagum, sangat bangga. Nah, ketika mereka meninggal dunia, apa yang terjadi? Mereka buatkan patung ataupun gambar mereka. Ya, awalnya gambar itu tujuannya untuk hanya sekedar mengenang saja. Ini orang yang soleh, orang yang tak dahulu mereka begini dan begitu. Itu awalnya. Lama kelamaan patung tersebut, gambar tersebut mulailah disembah. Ini yang terjadi ketika di antara kaum muslimin terlalu berlebih-lebihan kepada orang yang soleh tanpa didasar dengan dalil ataupun menurut Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya bagaimana? Lama kelamaan mulailah disembah. Awalnya pada hari ini kita lihat ada orang kiai, orang soleh, tuan syekh, ya. Awalnya mereka bangga, mereka tidak salah sebenarnya. Mereka orang yang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal mereka, dibuatkanlah kuburan mereka, dibangunkanlah kuburan, dibuatlah batu nisan ataupun seperti kubah, bahkan seperti masjid. Padahal Nabi melarangnya. Nabi melarang kita untuk membangun sesuatu di atas kuburan, ya, tinggi lebih daripada sejengkal. Bahkan di antara perintah Nabi kepada Ali, wahai Ali, jika engkau lihat ada kuburan yang tinggi yang dibangun di atasnya bangunan, maka ratakan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Awalnya hanya sekedar ini untuk mengenang saja. Mulailah diziarahi. Lama kelamaan dibuatlah acara di situ. Lama kelamaan buatlah istighosah, bahkan meminta di situ. Berdoa meminta kepada Tuhan Syekh itu. Ini di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dosa yang paling nomor satu di sisi Allah Azza wa Jalla. Banyak kita mengkaji tentang masalah perbuatan syirik. Bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala selalu mewanti-wanti kita, jangan sempat kita berbuat syirik. Karena efeknya, karena dosanya sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar. Gara-gara syiriklah orang Allah Azza wa Jalla tidak ampuni dosa dia pada hari kiamat. Kalau orang yang berbuat dosa umpamanya mencuri, ya na'udzubillah min zina, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi kelak pada hari kiamat Allah ampuni dosa dia. Ya. Tapi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak Allah ampuni dosa dia kelak pada hari kiamat. Gara-gara perbuatan syirik Allah Azza wa Jalla haramkan pelakunya daripada surga. Tak boleh dia masuk ke dalam surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atas dia surga dan tempatnya di dalam api neraka. Tak bisa dia masuk ke dalam surga gara-gara perbuatan syirik. Ini tentunya orang yang pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau dia sudah bertobat kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Dan syirik banyak sekali contohnya. Ya pernah kita sebutkan, termasuk juga orang datang ke dukun, dia punya masalah, sakit tak sembuh, datang dia ke dukun, minta bantuan, suruh Allah dukun sembelihlah hewan,
pakailah jimat, baca mantra ini mantra itu, meminta bantuan jin dan semisalnya. Atau juga termasuk perbuatan syirik dalam agama kita ialah menggunakan jimat, atau juga bersumpah dengan selain nama Allah, atau juga memberikan sesajen dan menyembelihkan hewan, kambing kah itu, ayam kah itu, atau sapi kah itu, dan dipersembahkan kepada makhluk halus, ke tempat-tempat angker, ya, kepada jin dan semisalnya. Ini diantara contoh-contoh perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling fatal juga diantaranya ialah meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan kepada jin, ya pernah kita contohkan ketika lewat di tempat angker kita mengatakan, "Mbah anakmu lewat jangan diganggu ya." Ini enggak boleh. Ya. Seharusnya bagaimana dalam agama kita Nabi mengajarkan, kalau kita melewati suatu tempat yang mungkin membuat kita takut atau tempat yang asing atau dianggap angker dan menyeramkan, baca doanya. Apa itu doanya? Nabi mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah telah ciptakan, dari kejahatan makhluknya. Ini kewajiban yang harus kita lakukan, bukan malah meminta perlindungan kepada jin yang membuat kita jatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan syirik yang tak sengaja ataupun dengan sengaja dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Adapun kita yang sudah belajar dan mengaji, wajib kita menghindarinya, menjauhinya, berlindung kepada Allah daripada perbuatan syirik, serta kita menjaga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita jangan sampai jatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling utama, dosa nomor 1 di dunia ini, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ya artinya ini hak Allah yang pertama, syirik enggak boleh dilakukan. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dosa yang nomor wahidnya, dosa yang nomor 1-nya. Nah, adapun dosa yang nomor 1-nya ketika hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah, kepada sesama manusia, ialah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita takut menzalimi orang, takut kita itu menyakiti orang, katakanlah bahwa orang yang paling harus kita takuti untuk kita zalimi adalah kedua orang tua kita. Karena ini dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan durhaka kepada orang tua menyebabkan bisa menggugurkan semua pahala-pahala kita, menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Maka jangan harap kalau seandainya bagus pun sholat kita, banyak pun ibadah kita, kalau orang tua kita terlantarkan, sering kita sakiti hatinya, kita langgar perintahnya, tak mau mentaati kedua orang tua, hati-hati. Bisa jadi ibadah-ibadah ini tersebut hancur semuanya, tak berguna bagi kita di akhirat kelak, karena durhaka kepada kedua orang tua. Nah sebaliknya juga begitu. Sedikit pun amal ibadah kita, 5 waktu kita kerjakan, hanya puasa, wajib Ramadan yang kita kerjakan, tapi bakti kita kepada kedua orang tua begitu besar, ya, membuat orang tua bangga kepada kita, senang kepada kita, selalu mendoakan kebaikan kepada kita, bahkan terucap kata ridha kepada kita. Ini artinya Allah ridha kepada kita, dan manfaatnya Allah mengabulkan doa-doa kita, menerima amalan-amalan ibadah kita, meskipun hanya sedikit. Allah melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penyebab terbesar untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosa ataupun bab hadis yang kita baca tentang durhaka kepada orang tua diharamkan dalam agama kita. Maka selayaknya seorang muslim menjaga lisannya jangan sampai menyakiti hati kedua orang tuanya, dan juga menjaga tangannya, perbuatannya, tindak tanduknya, ya jangan sampai melukai dan menyakiti kedua orang tuanya. Baik, kemudian bab berikutnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu bab la'anillahi man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kita tahu laknat itu artinya adalah menjauhkan orang daripada rahmat Allah. Itu namanya laknat. Nah, bagaimana hukumnya ketika ada orang mengatakan memang orang tua terlaknat, orang tua terkutuk umpamanya, dia mencaci maki dan merendahkan kedua orang tuanya, maka imbasnya Allah pun akan melaknatnya.
Artinya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa doanya terkabulkan jika seandainya Allah melaknat dia, tak memberikan rahmatnya kepada dia? Mustahil bisa Allah kabulkan atau Allah tidak mau mengabulkan doanya. Dan efeknya bagaimana? Efeknya pun ketika dia mendoakan anak-anak dia, tak Allah kabulkan. Artinya bisa jadi ke depannya ketika dia punya anak, dia sudah tua, anaknya besar, anaknya pun akan durhaka kepada dia, akan menyakiti hatinya. Imbas daripada dosa yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Kita pernah menyebutkan sebuah kisah, ya, bagaimana Allah membalas perbuatan anak yang zalim durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antaranya kita sebutkan ya kisah seorang orang tua yang tinggal bersama anaknya. Kemudian anaknya merasa bosan. Ini orang tua menyusahkan. Hingga suatu hari dia bawa ayahnya ini ya ke sebuah padang pasir. Si ayah heran, "Ya anakku, kenapa engkau bawa aku di sini?" Kata si anak, "Wahai ayahku, aku merasa bosan kepadaku. Engkau membebani hidupku. Wahai anakku, ya oleh sebab itu wahai ayah, aku ingin menyembelihmu." Anak ingin menyembelih si ayah ini tadi. Ya, maka si ayah mengatakan, "Wahai anakku, inikah balasannya selama ini? Ku besarkan dirimu, ku beri engkau pakaian, ku beri engkau makan, hingga engkau besar engkau ingin menyembelihku." Apa kata si anak? "Wahai anak ayahku, tak bisa, tak peduli aku. Yang penting engkau sudah membuat aku bosan, aku ingin menyembelihmu." Apa kata si ayah? "Wahai anakku, kalau engkau ingin menyembelihku, sembelih aku di sana. Sembelih aku di sana." Si anak pun merasakan, "Wahai ayah, apa bedanya di sini ataupun di sana? Anakku, jika engkau ingin menyembelihku, sembelih aku di sana, karena dahulu aku menyembelih ayahku di sana." Dulu dia menyembelih ayahnya, membunuh ayahnya. Hari ini anaknya menyembelih dia. Itu balasan antara anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak lagi kisah-kisah ya orang durhaka kepada orang tuanya, anaknya pun durhaka kepada dia. Contoh yang lain ialah para ulama kita menyebutkan ya, ada dua orang anak dan ayah berjalan dan melewati atau melihat seorang kakek-kakek yang menangis begitu keras. Maka orang bertanya, "Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis?" Dijawablah, "Dia menangis karena anaknya memukul dia." Maka si ayah ini tadi yang berjalan sama si anak melewati orang tua tersebut, melihatnya, dia pun merasa takut. "Ayo kita pergi nak." Anaknya merasakan, "Kenapa ayah takut?" Apa kata si ayah? "Dulu pun itu si bapak memukul ayahnya sampai menangis." Ya, dulu ayahnya ini menyaksikan si bapak, si kakek ini memukul ayahnya. Hari ini bapaknya menyaksikan ayahnya, anak tersebut yang sudah besar menjadi tua, dipukul oleh anaknya juga. Ini diantara efek ataupun dampak buruk ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka para ulama kita menyebutkan kalau kita mau anak kita berbakti kepada kita, maka diantara amalannya ialah berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Tapi bagaimana